Baik pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, saat ini saya sedang berada di dalam ruang rapat Komisi 9 DPR RI. Dan seperti yang kita ketahui bahwa MBG merupakan program prioritas nasional yang saat ini telah digembleng oleh pemerintah dan disayangkan pemirsa dari sejak awal pelaksanaannya hingga kini masih sering terjadi racunan massal. Sementara itu pemirsa, anggaran dari Badan Gizi Nasional juga meningkat menjadi 268 triliun, artinya juga meningkat 50 triliun rupiah pemirsa. Lantas bagaimana dari kenaikan anggaran ini, apakah nanti selaras dengan kualitas yang akan diberikan pada MBG ini? Dan untuk bahasnya telah bergabung bersama saya salah satu dari anggota Komisi 9 DPR RI, yaitu Bapak Nur Hadi dari daerah pemilihan Jatim 6. Bapak, bagaimana Pak evaluasi dari MBG terakhir ini Pak? Ya, hari ini kami Komisi 9 DPR RI mengadakan rapat dengan Badan Gizi Nasional dengan tujuan untuk mengevaluasi sebulan terakhir kaitannya program makan bergizi gratis ini berjalan. Dan tadi ada beberapa hal penting yang kami evaluasi, kami kritisi, dan juga kami kasih masukan dari hasil paparan atau presentasi laporan dari Pak Dadan selaku Kepala BGN. Ya. Pak, terkait apakah nanti DPR juga akan mendorong audit nasional terhadap dapur dan juga mitra penyedia dari MBG sendiri, Pak? Iya tentu ya. Dengan di 2025 ini total ada anggaran 71 triliun dan tadi laporan dari BGN sudah terserap 61,2%. Artinya sesuai dengan rencana awal ini sepertinya sampai akhir Desember tahun ini sepertinya bisa penyerapan di atas 90% ya. Namun penyerapan yang bagus itu tentu harus diimbangi dengan laporan pertanggungjawaban penyerapan itu agar tidak terjadi masalah hukum di kemudian hari ya. Apakah itu dari anggaran yang di sisi ini ya untuk ditransfer ke masing-masing yayasan itu ya, mulai dari untuk isinya ompreng atau trafoodnya itu, kemudian juga untuk anggaran operasional lain ya, seperti nilai Rp3.000 itu apakah benar-benar diberikan sesuai haknya masing-masing kepada para relawan. Nah, ini perlu juga diaudit, termasuk juga hari ini saya kritisi kaitannya dengan rencana pengadaan 30.000 laptop ya. Yang informasi yang saya dapatkan ini pengadaannya ini tidak melalui lelang ya. Informasi yang saya dapatkan, tapi tadi sudah dijawab oleh Pak Dadan bahwa mereka patuh mengikuti aturan yang ada. Pak, izin ya. Pak, terkait dengan nantinya apakah perlu dengan kasus-kasus yang ada dan mengamankan dari anggaran itu, apakah nanti DPR juga perlu merevisi dari regulasi yang ada atau menambahkan malah peraturan baru untuk MBG? Anggota DPR khususnya yang kami di Komisi 9 kita akan memaksimalkan fungsi kita sebagai fungsi pengawasan ya, sekaligus juga fungsi anggaran di sini. Kalau aturannya saya kira sudah jelas ya, dan perpresnya juga sudah terbit kaitannya makan bergizi gratis ini, tinggal kita kawal saja ya. Kalau sama-sama ini taat aturan ya, patuhi aturan yang ada, saya kira ke depan selain manfaat ke masyarakat khususnya untuk generasi penerus kita ini makin bagus, tentu juga kita nggak perlu khawatir karena nggak akan ada masalah hukum yang terjadi karena semua ikuti aturan, kecuali memang ada ya, mohon maaf tanda kutip, ada oknum-oknum tertentu yang memanfaatkan celah ya, sehingga dia mendapatkan keuntungan untuk dirinya sendiri. Pak Nur Hadi, izin terakhir Pak, ya. Bagaimana nanti juga buat mengawal dari transparansi dan juga tidak terjadi penyimpangan di tingkat daerah maupun sekolah-sekolah? Ya, tentunya selain dari BPK yang memang menjadi tugas dan kewajibannya untuk mengaudit kementerian-kementerian termasuk lembaga
yang sedang melaksanakan program makan bergizi gratis ini, yaitu BGN. Kita secara periodik ya selalu aktif memanggil BGN untuk melaporkan kaitannya penyerapan anggaran. Sekaligus kita juga korelasikan dengan laporan dari masyarakat ya. Bagaimana perjalanan program makan bergizi gratis ini benar-benar secara akuntabel itu terlaksana dengan baik atau enggak ya, termasuk dengan bagaimana mitra dapur ini tidak menyalahgunakan wewenang ya, karena saya lihat kalau beberapa kali saya sidak ke dapur ini yang mendatangkan supplier ini kan mitra dapur tuh. Nah, ada beberapa laporan yang sebenarnya anggarannya itu 10.000 ya dari isinya Trefood itu, tapi ada yang hanya mereka ini menganggarkan sekitar 7.000, 8.000 lah. Ini kan nggak boleh ya. Ya ini makanya tadi kita sampaikan juga ke BGN, bagaimana kalau ada dapur yang menyalahi aturan seperti ini. Kita ada laporan masyarakat dan BGN harus bergerak cepat melakukan teguran, bahkan sanksi kalau perlu, agar dapur itu agar menjadi efek jerah ya, tidak melanggar aturan yang ada. Oke, siap. Ya. Terima kasih banyak Pak Nuradi. Selamat bertugas kembali. Baik pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, demikianlah wawancara saya dengan salah satu anggota Komisi 9 DPR RI, yaitu Bapak Nuradi. Terima kasih atas perhatian Anda dan saya kembalikan ke rekan saya di studio.